Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri kembali lagi bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun fokus kita pada hari ini akan mencoba mensimulasikan rangkaian buck dan boost converter dengan menggunakan aplikasi Proteus. Bagaimana sih bentuk sinyal serta besarnya tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian buck dan boost converter? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari rangkaian buck dan boost converter, di mana rangkaian ini dapat digunakan untuk mengubah besaran tegangan DC, dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan besaran tegangan DC. Untuk itu pada hari ini kita akan mencoba membuktikan besarnya tegangan output serta bentuk sinyal yang dihasilkan oleh kedua rangkaian buck dan boost converter. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke rangkaian buck converter terlebih dahulu. Rangkaian buck converter ini adalah rangkaian converter yang digunakan untuk menurunkan besarnya tegangan DC. Di mana di sini kita lihat dari sumber tegangan 12 volt dengan konfigurasi rangkaian seperti ini akan dihasilkan outputnya sebesar 5 volt DC. Okay. Di mana komponen utama yang digunakan adalah komponen berbahan semikonduktor yaitu MOSFET, dan cara kerja MOSFET di sini sama halnya dengan sebuah saklar, jadi ada masa switch off dan ada masa switch on. Dimana untuk menghitung besarnya nilai tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian buck converter ini dapat kita hitung dengan persamaan VO atau V output sama dengan T on dibagi dengan penjumlahan T on dan T off kemudian dikalikan dengan Vs. Dimana T on ini adalah timing atau lamanya waktu yang dibutuhkan oleh MOSFET dalam keadaan hidup. Kemudian T off ini adalah timing yang dibutuhkan oleh MOSFET dalam keadaan mati. Kemudian Vs ini adalah besarnya tegangan input, di mana tadi tegangan inputnya adalah sebesar 12 volt. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh MOSFET dalam keadaan mati, maka semakin kecil tegangan output yang dihasilkan. Adapun jenis komponen yang digunakan di sini adalah yang pertama dioda. Dioda yang digunakan adalah tipe 6TQ045. Kemudian kapasitor, di mana nilai kapasitornya nanti diset sebesar 100 mikrofarad. Kemudian induktor. Induktor nilainya diset sebesar 100 mikrohenry. Kemudian MOSFET. MOSFET yang digunakan di sini adalah tipe IRF6215. Kemudian resistor nilainya diset sebesar 5 ohm. Kemudian untuk tegangan inputnya nanti nilainya diset sebesar 12 volt. Kemudian kita membutuhkan yang namanya pulse ya. Pulse ini nanti diambil di bagian generator. Gunanya adalah sebagai rangkaian kontrol atau PWM. Jadi PWM ini nanti bisa di search di Google apa yang dimaksud dengan rangkaian PWM. Jadi PWM ini digunakan untuk mengontrol MOSFET kapan harus off dan kapan harus on. Dimana nanti PWM ini nilai pulse high voltage-nya diset sebesar 12, kemudian rise time-nya diset sebesar 100 nano, volt time-nya diset sebesar 100 nano, kemudian pulse width-nya diset sebesar 55, dan frekuensi periodnya, frekuensinya diset sebesar 50 kHz. Selanjutnya kita membutuhkan voltage yang diambil di bagian probes, kemudian nanti kita hubungkan ke sini, ya, ke bagian outputnya, untuk memperoleh gambaran besaran tegangan yang dihasilkan oleh buck converter. Kemudian current juga nanti dihubungkan ke outputnya ya. Jadi digunakan untuk memperoleh gambaran besarnya arus yang dihasilkan oleh rangkaian buck converter ini. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan DC voltmeter. DC voltmeter ini nanti akan menampilkan besarnya tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian ini, yang dihubungkan secara paralel ya ke outputnya. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan analog. Jadi analog ini analognya. Analog ini digunakan sebagai display yang nanti akan menampilkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh output rangkaian buck converter ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja simulasikan. Kita coba bandingkan besarnya tegangan output dan tegangan input yang dihasilkan oleh rangkaian buck converter.
Masih loading. Oke, di sini kita lihat dari tegangan input 12 volt ya, nanti dikonversikan menjadi 5 volt DC. Jadi tegangan itu diturunkan. Ini untuk lebih jelas kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat jadi besaran tegangan output yang dihasilkan adalah 5 volt. Nah, di sini kita lihat ada perubahan ya. Perubahan pada bagian voltage ini nilai yang ditampilkan adalah ada perubahan, namun angkanya tetap stagnan di angka 5 volt. Dan ini adalah besaran current atau arus yang dihasilkan. Selanjutnya kita coba lihat bentuk sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian buck converter. Caranya adalah dengan kita klik bagian current terlebih dahulu, kemudian drag ke bagian analog analis. Kemudian juga voltage-nya kita klik dan drag ke bagian analog. Nah, selanjutnya kita klik kanan, edit graphs, set angka stop time-nya di angka 10M. Kemudian OK. Yes. Menunggu. Nah, di sini kita lihat, untuk lebih jelasnya kita perbesar terlebih dahulu. Maaf. Oke, di sini kita lihat ya. Jadi dari tegangan input tadi besarnya adalah 12 volt. Ya, 12 volt. Kemudian secara perlahan tegangannya akan turun ya. Kemudian akan distabilkan di angka 5 volt. Jadi dari 12 volt tadi tegangannya akan turun, kemudian stabil di angka 5 volt dan begitu seterusnya. Oke. Rangkaian buck converter sudah, kemudian selanjutnya kita bahas rangkaian boost converter. Nah, rangkaian boost converter ini adalah kebalikan dari rangkaian buck converter, di mana rangkaian ini dapat menaikkan besaran tegangan DC. Nah, di sini kita lihat dari input 4 volt DC dengan konfigurasi rangkaian seperti ini, maka outputnya akan dinaikkan menjadi 15 volt DC. Di mana tadi sama halnya dengan rangkaian buck converter, komponen utamanya adalah komponen MOSFET yang cara kerjanya seperti sebuah saklar, ada masa switch on, kemudian ada masa switch on-nya. Kemudian untuk menghitung besarnya tegangan output yang diperoleh dari rangkaian boost converter ini dapat kita cari dengan persamaan VO sama dengan VL ditambah dengan VS. Di mana VL ini adalah besaran tegangan yang mengalir pada induktornya. Ya, jadi besaran tegangan yang mengalir pada induktornya ini dapat kita cari dengan menggunakan persamaan hukum Kirchhoff. Kemudian selanjutnya VS. VS ini adalah besaran tegangan inputnya, tadi sebesar 4 volt. Jadi kita bisa simpulkan, semakin besar tegangan yang mengalir pada induktor, ya, maka semakin besar tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian boost converter. Adapun komponen yang digunakan di sini adalah yang pertama, diodanya adalah jenis 6TQ045, kemudian kapasitornya, nilai kapasitor diset sebesar 100 mikrofarad, kemudian induktor diset sebesar 39 mikrohenry, kemudian jenis MOSFET yang digunakan adalah IRF 540N, kemudian nilai resistornya diset sebesar 15 ohm, dan sumber tegangannya diset sebesar 4 volt. Kemudian juga kita membutuhkan tadi pulse masih diambil di bagian generator yang dihubungkan ke MOSFET yang digunakan sebagai pengontrol kapan MOSFET harus on, kapan harus off. Dimana nanti pulse ini nilainya, untuk nilai pulse high voltage-nya diset sebesar 12, kemudian rise time dan fall time-nya diset sebesar 100 nano, pulse width-nya diset sebesar 75, kemudian periodnya diset sebesar 20 mikro. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya juga kita membutuhkan voltage dan current yang diambil di bagian probes, nanti dihubungkan masing-masing ke outputnya. Ini voltage, kemudian ini current-nya yang digunakan untuk mendapatkan
gambaran besaran tegangan dan arus yang dihasilkan oleh rangkaian boost converter ini. Kemudian juga kita membutuhkan DC voltmeter yang dihubungkan nanti ke bagian output untuk menampilkan besaran tegangan output yang dihasilkan. Dan terakhir, kita juga membutuhkan analog analisis yang diambil di bagian graph yang nanti juga digunakan sebagai display untuk mendapatkan gambaran bentuk sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian boost converter ini. Baik, kita langsung saja kita coba simulasikan. Nah, di sini kita lihat dari tegangan input 4 volt nanti dikonversikan menjadi 15 volt DC. Jadi tegangannya dinaikkan, ya. Untuk lebih jelas kita perbesar. Oke, di sini kita lihat, jadi tegangan output yang dihasilkan adalah 15 volt DC, ya. Dan ini adalah angka realnya, ya. Sementara untuk nilainya tetap konstan di angka 15. Oke, selanjutnya kita coba lihat bentuk sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian boost converter. Caranya sama, kita klik dan drag current ke bagian analisis analog. Kemudian juga voltage-nya kita klik dan drag. Nah, kemudian kita klik kanan, edit graphs. Nah, tadi stop time-nya di set di angka 10M. Kemudian OK. Yes. Loading. Nah, untuk lebih jelas kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat tadi dari tegangan input 4 volt, ya. Kemudian perlahan nilainya naik dan kemudian akan distabilkan dengan komponen kapasitor, ya. Kemudian nilainya akan normal di angka 15 volt, ya. Jadi ini tegangan output yang dihasilkan, ya, sebesar 15 volt. Oke, itulah pembahasan kita tentang kedua rangkaian buck dan boost converter. Jika masih ada yang ragu, silakan langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini dan telah meluangkan kuotanya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.